Lagi dibilang tiba-tiba dia menjadi gembong narkoba atau pengedar narkoba. Abad ini gue nggak yakin. Terus kok bisa terjadi itu di lapas? Coba harusnya Amar Zoni itu direhab aja, nggak usah ditangkap. Geger, rekaman suara Amar Zoni di Nusa Kambangan bocor, isinya sangat merinding. Denny Sumargo angkat suara. Jakarta, Pulau Nusa Kambangan, sebuah nama yang selalu juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada Amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusut. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Disampaikan oleh kejaksaan artinya bukan kejadian baru, tapi ini kejadian yang dilaksanakan pada saat pengungkapan oleh pegawai kita. Jadi bukan karena di luar ditangkap kemudian dikembangkan di lapas, tapi tidak. Tapi memang itu adalah temuan petugas. Akhirnya yang bersangkutan sekarang dipindahkan ke Salemba dari Cipinang. Jadi saya udah arahkan Pak Dirjen pindahkan aja ke Nusa Kambangan biar kapok. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan Adi juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk minta keringanan, itu sudah dilakukan. Oke, kembali lagi di channel Tercengang TV, di mana berita viral, kasus viral akan kita selalu bahas di sini. Untuk pembahasan kita kali ini mengenai Amar Zoni. Apakah benar Amar Zoni tertangkap mengedarkan narkoba di rutan Salemba? Terus katanya Amar Zoni mau bertobat, tapi dia malah selalu mengulangi kesalahan yang sama. Di tahun-tahun sebelumnya pun dia juga ternyata sudah pernah mengalami kasus sedemikian yang sama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah si Amar Zoni ini sesuai dengan yang diberitakan media selama ini? Tonton sampai akhir, karena di akhir video akan banyak fakta mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Lagi dibilang tiba-tiba dia menjadi gembong narkoba atau pengedar narkoba. Abad ini gue nggak yakin. Terus kok bisa terjadi itu di lapas? Coba harusnya Amar Zoni itu direhab aja, nggak usah ditangkap. Geger, rekaman suara Amar Zoni di Nusa Kambangan bocor, isinya sangat merinding. Denny Sumargo angkat suara. Jakarta, Pulau Nusa Kambangan, sebuah nama yang selalu menimbulkan kengerian dan asosiasi ketat dengan lapas berkeamanan tinggi, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah aktor sinetron terkenal Amar Zoni resmi dipindahkan ke sana. Pemindahan Amar Zoni dari rutan Salemba ke Super Maximum Security Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan menyusul temuan peredaran narkotika yang ia kendalikan dari balik jeruji besi sebelumnya. Keputusan ini tak pelak menjadi sorotan nasional, mengingat Amar bukan hanya terjerat kasus narkoba untuk kali ketiga, namun juga terlibat dalam jaringan peredaran di lingkungan pemasyarakatan. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Tak lama setelah kepindahannya yang dramatis, di mana ia dan 5 narapidana high risk lainnya dibawa dengan tangan di borgol, dirantai, dan kepala ditutup, publik dikejutkan oleh kabar berantai di media sosial. Rekaman suara Amar Zoni dari Nusa Kambangan bocor. Kabar ini sontak menyebar bara api, memicu kegaduhan.
Narasi yang menyertai kabar tersebut sungguh merinding, seolah rekaman itu berisi jeritan putus asa atau pengakuan yang menggemparkan dari pulau penjara yang terkenal dengan isolasi totalnya. Keketatan pengamanan Lapas Nusa Kambangan yang memang dirancang untuk memutus total komunikasi narapidana dengan dunia luar, membuat isu kebocoran rekaman suara ini menjadi trending topik yang sangat sensitif dan sensasional. Analisis konten yang beredar, suara haru bukan jeritan misterius. Setelah ditelusuri mendalam, rekaman suara Amar Zoni yang beredar ternyata bukanlah rekaman gelap berisi pengakuan merinding sebagaimana diklaim oleh judul-judul sensasional. Rekaman tersebut merupakan klip singkat dari sesi komunikasi yang diizinkan saat Amar Zoni mengikuti sidang perdananya secara virtual dari Nusa Kambangan beberapa hari setelah pemindahannya. Dalam video yang beredar, suara Amar Zoni terdengar lemah namun jelas saat menyapa sang kekasih dan ibunya yang hadir di ruang sidang. Momen paling mengharukan yang mungkin disalahartikan sebagai merinding karena membawa suasana kesedihan dan keprihatinan adalah ketika Amar menyambut sapaan sang ibu. "Assalamualaikum Amar." "Iya Bu, Assalamualaikum. Ibu baik? Ibu apa kabar Ibu?" "Alhamdulillah baik ya di sana ya." "Iya Bu, Ibu berdoa terus ya supaya dapat keadilan ya Amar." "Iya Bu." "Iya, kuatkan hatimu ya Amar." Percakapan singkat dan emosional ini mencerminkan kerinduan dan kepedihan seorang anak yang tengah menghadapi hukuman berat di tempat terisolasi, serta kekuatan cinta dan doa seorang ibu. Nada suara Amar Zoni dalam rekaman tersebut memang terdengar berbeda. Tidak lagi berwibawa layaknya seorang aktor yang selalu tampil prima, melainkan suara seorang pria yang vulnerable, tertekan, dan terpisah jauh dari dunia luar. Ini adalah suara yang menggambarkan realitas keras lapas super maksimum security, di mana akses komunikasi sangat terbatas, bahkan untuk bertemu dengan pengacara pun sulit, seperti yang ia keluhkan dalam persidangan. Keberadaan rekaman suara ini bukan karena kebocoran yang melanggar hukum, melainkan karena didokumentasikan oleh pihak-pihak terkait dalam proses persidangan. Akses yang terbatas, dinding batu Nusa Kambangan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan dilakukan setelah ia dituduh sebagai gudang atau penampung narkoba untuk diedarkan di Rutan Salemba, berkoordinasi dengan pihak luar menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi. Hal ini menjadikan Amar Zoni sebagai narapidana beresiko tinggi. Nah, untuk Amar Zoni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna, ya. Yang terakhir katanya itu Amar Zoni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja, ya, masuk ke dalam ruangan itu, yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau satu linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan? Kalau berkilo-kilo bertonton kelalaian apa bukan? Kalau hal-hal kelalaian ini dibiarkan, maka akan ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Katakanlah Amar Zoni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Kok bisa lapas seketat itu bisa masuk ganja selinting? Kita udah nggak usah tutup mata lah di Indonesia ini. Kenapa saya selalu nyindir-nyindir masalah hukum, ya kan? Pak Prabowo selalu saya sindir, Pak, hukumnya ini udah lecet kita. Pak Prabowo itu segitu banyaknya euforia, ya, dalam berbangga hati karena membanggakan kabinetnya. Tapi saya belum pernah melihat kabinet Pak Prabowo itu serius untuk menegakkan hukum, itu aja. Tapi untuk membuat program, saya lihat Pak Prabowo banyak sekali, program-programnya banyak, ya kan. Tetapi untuk menegakkan hukum nggak ada keseriusan. Bayangkan ya, ini sebagian kecil, ya, pengakuan dari seorang karyawan atau pejabat Menteri Hukum, ya, Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Lantas di dalam itu berarti banyak sekali kegiatan transaksional terkait dengan narkotika, nafsa, ya, gitu, yang kita tidak ketahui karena itu tertutup sekali. Nah, kasus Amar Zoni ini membuka tabir bagaimana buruknya, ya, penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Juga diceritakan dia diperas sama oknum
300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusut. Nah, itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Ah ya. Ya. Yep. Disebut lagi itu dari polsek mana itu, di surat itu. Jadi dia bilang seperti itu. Intinya barang itu bukan punya dia, dia tidak pernah menjadi pengedar. Kalaupun dia seorang pecandu awalnya, dia mesti nggak dipenjara bang. Pecandu tuh dalam hukum kita bukan direhab, Direhab ya. rehabilitasi. BNN punya kerjaan tuh bang. Nah, jadi kalau pecandu dimasukkan penjara, ketemu BD bang. Oh, bukan Diajarin sembuh dong. Nggak sembuh. Orang maling kambing mah ya di penjara bang. Ketemu maling sapi, diajarin cara maling sapi. Ini kejadian sekarang seperti itu bang. Jadi perlu reformasi sebetulnya. Jadi menurut Anda kalau misalnya direhab bukannya sembuh malah banyak yang lanjut. Kalau di penjara, ya. Maka orang di penjara tuh masuk keluar keluar masuk lagi nggak jadi solusi sekarang. Ya. Tapi sebenarnya aparat paham nggak sih kejadian ini? Masa nggak paham sih orang awalnya paham bang. Ya kan bisa ditindak. Nah, jadi makanya itu transaksional semua bang, susah bang. Kita kalau ngomong bang, kalau satu kesalahan itu satu lembar kertasnya numpuk sampai ke loteng itu bang. Susah bang mau dibahas bang. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang jadi sebenarnya mereka juga tahu narkoba siapa, jual siapa, segala tahu sebenarnya. Sekarang mau nggak gitu? Mau nggak menghambasmi itu semua? Mau nggak bersihkan negara kita dari orang-orang jahat itu? Dilakukan, ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan amar keluar langsung direhab. Karena biar sehat lebih sehat dari bersih. Tadi juga sempat saya bicara di secara online, dia juga bilang sehat, menanyakan kondisi saya sehat dan paling baik amar itu kalau menghubungi saya itu ya dari waktu di rutan dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu berita terbaru tentang Amar Zoni. Mantan pesinetron Amar Zoni kembali menjadi sorotan publik setelah kembali terlibat dalam kasus narkoba. Kali ini, ironinya, ia diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba di dalam rutan kelas 1 Salemba, tempat ia sendiri sedang menjalani hukuman penjara atas kasus serupa. Kasus terbaru ini menambah panjang daftar keterlibatan Amar Zoni dalam penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, ia sudah 3 kali ditangkap atas kasus serupa sejak 2017. Kini, ia menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat setelah diduga berperan aktif dalam peredaran sabu dan tembakau sintetis di dalam rutan. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Kemenimipas Rika Aprianti mengatakan pengungkapan ini sebagai hasil deteksi dari pihak Rutan Salemba. Temuan kasus Amar Zoni lalu dilaporkan ke polisi. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Amar Zoni merupakan hasil dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan setelah mendapati adanya barang terlarang dari warga binaan atas nama AZ. Petugas Rutan Salemba langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian, kata Rika, Jumat lalu. Dia mengatakan kasus masih diselidiki. Dia memastikan pihak terkait peredaran narkoba akan dihukum. Yang pasti,
terhadap pelanggaran yang terjadi. Siapapun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku, katanya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sesuai dengan fakta yang diberitakan media selama ini? Tulis di kolom komentar ya.